Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai di hari yang kedua bulan Ramadan tahun ini, Allah masih memberikan kita kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin untuk kembali melaksanakan dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Salawat dan salam kita sampaikan buat arwah junjungan alam Nabiuna Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku di mana saja berada, hamba-hamba Allah yang beriman, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang fadilah sholat tarawih di bulan Ramadan. Tepatnya kita masuk kepada fadilah sholat tarawih di malam yang kedua bulan Ramadan. Wa fil lailati tsaniyah yaghfiru lahu wa li abwayhi in kana mu'minaini. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan dan mengerjakan sholat tarawih di malam yang kedua bulan Ramadan, maka yaghfiru lahu, Allah akan ampunkan dosanya, wali abwayhi, dan bagi ibu bapaknya, ingkana, jika keduanya mukminaini, orang mukmin. Artinya saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti fadilah salat tarawih di malam yang kedua 2 kali lipat dibandingkan dengan malam pertama. Kalau malam pertama, orang yang melaksanakan salat tarawih di malam pertama kemarin, Allah akan ampunkan dosanya sehingganya dia sama seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia. Sedangkan yang kedua, tambahannya, di samping Allah mengampunkan dosanya, yang kedua Allah pun mengampunkan dosa kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Dengan syarat apabila ayah dan ibunya ini, apabila kedua orang tuanya ini adalah orang mukmin keduanya. Berarti ketika seorang anak, dia orang mukmin, dia orang soleh, dia ahli ibadah, taat kepada Allah, tapi ketika orang tuanya tersebut tidak beriman kepada Allah, dalam artian dia orang kafir. Kafir dalam artian orang yang tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya, orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulnya. Ini yang dimaksud dengan orang kafir. Di ketika kedua orang tua kita itu kafir, dalam artian tidak beriman, maka dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia punya anak ahli ibadah, walaupun dia punya anak soleh ataupun solehah. Nah, inilah fadilah sholat tarawih di malam yang kedua, saudaraku. Sebagaimana di awal kemarin kita juga sampaikan, makin malam fadilah tarawih makin bertambah ataupun makin meningkat. Untuk itu wahai saudaraku di mana saja berada, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman, tentunya kita tidak ingin melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Bak kata orang awak, tentu setiap kita mengharapkan untung jolabo. Nah, dalam ibadah, semua ibadah wajib, semua ibadah yang fardu, itu kalau kita analogikan, kita ibaratkan, kita umpamakan, umpamanya kita berdagang, kita berjualan. Ketika kita berjualan tentu kita harus memiliki modal ataupun pokok. Nah, ibadah wajib, kalau ibarat kita berjualan itu adalah modal ataupun pokok. Sedangkan romantikanya orang berdagang, orang berjualan pasti
mengharapkan untung besar, labonan gadang. Nah, laba ataupun untung yang akan kita peroleh dalam hal ibadah adalah semua amalan-amalan sunnah, amalan-amalan soleh. Ketika kita melaksanakan ibadah wajib, katakanlah berpuasa siang bulan Ramadan. Ibarat kita berdagang, baru balik modal. Ketika kita memperbanyak amalan sunnah, amalan soleh malam hari di bulan Ramadan, dalam artian qiyamul Ramadan, salat tarawih misalnya, baca Al-Quran, berzikir, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, ini yang merupakan untung dan laba bagi kita dalam ibadah. Semoga kajian kita kali ini juga menjadikan motivasi bagi kita dalam rangka meningkatkan kualitas amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, di lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan pembahasan kita tentang fadilah sholat tarawih di malam-malam berikutnya. Akhirnya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun, astagfirullahalazim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.